Di musola begitu, mahat pesantren itu mestinya. Tuh dana haji begitu. Keluarkan buat masjid. Di mana masjid kampung ada masjid, bikin masjid. Di mana nggak ada musola, bikin musola. Di mana nggak ada pendidikan, bikin pendidikan. Gitu masalah dari Baitul Mal, dari apa? Dana haji banyak itu. Jangan pakai jalan tol Cipali. Atau bikin jembatan, jangan, bukan mestinya. Infrastruktur yang mana kita mesti, bukan mestinya. Nah ini masuk hadis ini, ya. Kiainya nggak bilangin, si kiainya diem aja, semenang baik. Iya susah kiainya, ngomong kagak, sambutan kagak, nongol kagak. Kemana engkong ya? Kesian banget nasib tahun ini, ya Allah, kesian nasib tahun ini. Makanya hati-hati, wala tarkanu illazina zalamu. Jangan kamu cenderung dan condong kepada perbuatan zalim, jangan. Ya jangan kita dipolitisir, jangan kita politis, jangan. Kita mesti pandai cari makom yang tinggi. Al ulama makom tinggi udah, ya cuma 5 tahun doang, besok X semuanya. Ya purna wirawan habis. Kalau kiai ada pensiunnya nggak ada. Kiai mungkin tua mungkin kental loh. Kiai mungkin tua biar kagak bisa ngomong, dia datang orang girang loh, benar nggak? Itu udah meza begitu apa tuh. Kalau kiai itu tua nih, umur 70-80 tahun umpama 85-90 tahun, pagi unsur ada orang masih papa, duduk aja Fatihah udah pulang lagi, amplop gede gitu kan. Barakatin fid din akhirah. Sayyidina Habib al-Barakat Habib Muhammad bin Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali al-Habsi, Habib Anid al-Habsi, Habib al-Barakat Saleh bin Muhsin al-Hamid, Muhsin al-Hamid al-Hamid Salim wa Furu'im. Sayyidina Habib al-Barakat Muhammad Sayyidina Abidin Abu Bakar Musa al-Safi Sayyidina al-Hamid Madlul al-Haddar Ahmad Syekh Ahmad Syawwa Syekh al-Jubri wa Salim wa Furu'im. Allah barakati fiddin wa nasayna sayyid qabla syaibi qadra aliki sabi azami kay haja dharadi kay janam saradari kay haji sim romani sakay tahir rahili unus sakay duri abdul sana ta'solihim wa furu'im guru maji guru mansur guru mugani an Allah barakati fiddin khususan man haza masjid jami' al-fajar haji abdul qudus wa zajar kismajan wa usuli wa ibrahim wa khawnihima wa qad arwa min ahli al-hadirin fi hadzal majlis an Allah karim taqassam rasul jannah wa khususan Sayyidina Zakaria Yasar Nawawi Al-Bantani Asnawi Caringin Banten, Boyadi Minid Banten, Bustami Banten, wa uswasa Maulana Hazunin Banten, wa usuli Maulana jami'an binatil qabul hadat Rasul. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. 127 ya, hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bisanadil muttasil imam al-muhaddis rahimahullah wa adama naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum bidarina amin. Qala radhiyallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna sakal futu wal munu wa rusu wa tawdad nasu wa salahal jasad ar-ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima wa khatri ma sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadim dzal azim. Akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri ta'lina bi ma'rifatil hasan ahlakan wa fadlik wa ansur alina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin
wa yati wa qad satama haza wa qazaba haza wa kalmala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hazanati wa haza min hazanati fa in paniyat hazanatu qabla ay yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslimun. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din faqdiya lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Fajar yang kesemua insyaallah selalu dalam barakah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua semuanya. Kita berdoa pada Allah kita panjang umur, sehat walafiat, berkah lahiriah, berkah batiniah, berkah duniawiyah, berkah ukhrawiyah, diterima amal ibadah kita, diijabah doa kita, jadikan rumah tangga sakinah wa rahmah, anak kita salihin salihat, lingkungan kita insyaallah terjaga taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segenap pengurus daripada Jami Al-Fajar tentunya kita doakan semoga Allah juga dan rekan lainnya, ada Asra Mirza, ada Ma'mur, ada Mu'aid, dan juga ada kita, ada Jedahlah sini, Jazakallahu khair, kemudian semuanya ya, kemudian juga begitu semuanya lainnya, semua sepuh-sepuh yang lain yang ada di sini juga insyaallah yang terkait dalam kegiatan syiar agama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita keluasan waktu ya dalam ibadah kepadanya, sehingga insya Allah kita berharap selalu pada Allah bahwa semua amal ibadah kita dari awal balik sampai ini hari maupun hampir akhir hayat kita tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah, kekurangan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majlis yang mulia, kita masuk hadis ke-16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Akhir sanad dari Abi Hurairah. Beliau boleh katakan agak telat beriman pada Nabi, tapi banyak meriwayatkan hadis ya, dapat hadis dari Nabi kita Muhammad walaupun gak lama tapi luar biasa. Kemana Nabi ada, di situ ada dia. Jadi banyak maka an Abi Hurairah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah begitu ya, akhir sanad dari Abi Hurairah. Semoga Allah selalu menambahkan keberkahan kepadanya. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW qala, pernah bersabda, dalam sabdanya bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku manil muflis, daripada orang yang bangkrut? Nabi tanya, tahukah anda daripada orang yang bangkrut kalian? Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina, yang bangkrut di sisi kita itu katanya man la dirhama, orang yang kagak punya duit, lahu baginya wala mata, dan kagak punya banda, nggak ada perniagaan. Kesimpulannya orang yang muflis itu orang yang bangkrut segala-galanya. Nah, ya. Al muflisu fina, orang yang muflis di antara kita adalah man la dirhama, yang tidak punya dirham, uang, lahu baginya wala mata, dan juga tidak punya perniagaan, nggak punya usaha, duit kagak, usaha kagak, itu namanya bangkrut aliasnya. Ya, alias bangkrut. Faqala, Nabi melanjutkan, innal muflisa, yang namanya orang muflis itu adalah orang bangkrut, min ummati, dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, nanti orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan semua solatnya, wasyamin, dengan semua pahala puasanya, wazakatin, dan dengan pahala zakat. Nanti itu dia bawa solatnya, puasanya, zakatnya, berikan oleh Allah kepada dia. Cuma sayang, wayati,
wa qad satama haza, cuman sayang dia datang juga, pahala sholat ada, pahala puasa ada, pahala zakat ada, cuma di samping itu juga ada apa? Wa qad satama haza, dia suka mencela orang, ya, bayang rajin, cela orang mau, cakap nggak urusan. Ya. Wa qazafa haza, nuduh orang yang nggak pas pada posisinya, jelek-jelekin orang, ya, bikin susah orang, ya. Wa kalamala haza, makan bande orang, ya, makan bande orang, nyolong mana dia, makan yang haram. Wasapaka dama haza, juga suka numpain darah atau juga bunuh orang. Lihat, ya, masih jahat sifatnya, ya. Wasapaka dama haza, ya, dia suka numpahin darah atau juga membunuh. Wadaraba haza, suka mukulin orang, nyakitin orang, itu maknanya tuh. Jadi hari kiamat orang yang bangkrut tuh dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat, cuman sayang diimbangin juga dengan kejahatannya. Ya, kejahatan apa? Caci maki orang, nuduh orang, makan barang yang haram, suka bunuh orang atau celakain orang. Wadah bahaza, sama suka ribut juga, mukul orang. Fayu'ta haza min hasanati, maka dikasihlah, ya, sebagian ini dari kebaikannya. Wa haza min hasanati, dan yang ini bagiannya. Kebaikan dia dikasih ini, kebaikan dia dikasih ini. Dia punya kebaikan, cuman kebaikan dia dikasih si anu, ntar dikasih si anu. Yang apa? Yang disakitin, yang dia sakitin. Fayu'ta, maka diberikanlah haza ini min haza, dari kebaikannya. Wa haza min hadzal, ini juga sebagian ini dan seterusnya. Ta'in paniyat hasanatu, kalau udah habis kebaikan dia tuh, pahala sholatnya udah habis, pahala puasanya udah habis, pahala zakatnya sudah, untuk apa? Untuk bayar denda dia waktu dunia nyakitin orang, diambil kebaikan semua tuh. Ya, kalau dikata haji, pahala haji juga, ya, diambil tuh sama Allah. Buat apa? Buat membalas orang yang dulu pernah disakiti. Tuh, nih, bagi nih semuanya. Fa in taniyat hasanatu, kalau sudah habis kebaikannya, qabla ayyuqda, sebelum ditunaikan ma'alai, apa yang wajib atasnya, ukhiza min khotoyahum. Umpama kebaikannya udah habis, ternyata belum sebanding dengan kejahatannya. Kalau bahasa kita, utang masih sisa tapi modal udah habis, kan masih berutang. Bagaimana dikatakan seperti ini? Ukhiza min khotoyahum, diambil dari kejahatan-kejahatan mereka yang mereka pernah sakiti. Kejahatan-kejahatan orang yang pernah sakiti diambil tuh, kejahatannya, dosanya tuh, ya. Ukhiza min khotoyahum, diambil dari kesalahan mereka yang disakitin. Faturiyat alaihi, maka dibebankan kepada dia. Jadi dosa orang yang disakitin, diambil dosanya, ditibanin, ditumpukin kepada dia nih yang nyakitin. Kira-kira dosa kita banyak, tambah lagi, bikin gede, bikin kecil, kira-kira. Kalau duit enak, orang kasihan nambahin lagi enak. Ini dosa kita udah sekian, ditambah lagi dosa orang, enak gak kira-kira? Nauzubillah min. Lihat nanti di akhirat begitu. Faturihat alaih, maka ditimpahkan kepadanya, dilempar kepadanya. Summa turiya finnar, finishingnya orang itu dilemparin ke neraka. Tuh, ini dia yang sebut sembahyang rajin, ngaji rajin. Ngaji nggak ada, ngaji kalau orang ngaji bener insyaallah. Kalau orang ngaji pasti bener, kalau sembahyang doang belum tentu bener. Sembahyang bener, rajin, tapi ngaji kagak, khawatir gitu. Tapi kalau ngaji, kalau orang ngaji pasti sembahyang, insya Allah ngaji, ya. Jadi semua dosa dibalikin ke dia karena belum impas bayarin kebaikan-kebaikan dia kepada orang yang dia pernah sakitin. Akhirnya dosa orang itu diambilin semuanya. Buat siapa? Buat ditimpakan ke dia. Setelah kumpul sama dia, turiha finnar, lemparin ke neraka deh. Nah itulah, makanya
Kalau kita sholat benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat mencegah keji munkar, mungkar jangan kerjakan, keji jangan kerjakan, itu sholat namanya, itu sholat bermakna namanya. Ya jangan sekalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ada gitu kerjaan, kalau dia nyakitin orang, punya kebaikan tapi anda diambil buat bayar orang sakitin. Berapa orang yang sakit itu? Ya. Peristiwa dunia, peristiwa negara, pada main sakitin orang begini-gini, zalimin orang dan seterusnya. Nanti ada bagiannya. Ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qol, akhir sanad dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW qala, bersabda, innama ana basyarun, ya, saya ini hanya seorang manusia. Innama ana basyarun, hanya saja saya ini seorang manusia, kata Nabi. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan sekalian semua pada mengadukan halnya kepada aku, ya, pada ngadu kepada Nabi. Wa innakum tahtasimuna ilayya, kalian semua mengadukan hal kepada aku manusia, tapi kalian banyak ngadu kepada aku. Wala'alla ba'dakum, boleh jadi sebagian kamu ayyakuna alhana bihujatihi, bahwa adalah dia itu lebih tahu, kata alhana ma'a'lama, ada sarah di bawahnya, alhana a'lama, ya pakai bahasa yang asing dikit. Asal ayyakuna a'lama, asal begitu, enggak nih, alhana, pakai alhana. Makanya Musannif mengatakan, diterangin di bawahnya, alhana ay a'lama, boleh jadi katanya sebagian kamu bahwa ada dia lebih tahu tuh, bihujati, dengan hujahnya, ya, dengan hujahnya lebih tahu, kata, dengan hujah dia. Apa hujah itu? Ya, argumentasinya, min ba'din, dari sebagian yang lain. Fa'aqdiyalahu binahwi ma'asma'u, maka aku putuskan kepadanya atau untungnya, binawi, dengan seumpama apa, yang aku dengar. Ntar terangin ya, ini baru artinya doang. Kemana hadis ini larinya? Paman qadaitu lahu bihaqi akhi, maka siapa orang yang aku putuskan untuknya dengan hak saudaranya, fa inna ma'aqtaulahu qit'atan nar, maka sungguhnya aku telah memutuskan baginya satu potongan dari api neraka. Gimana hadis ini terangkan? Begini jamaah sekalian, apabila terjadi hal ikhwal yang namanya mukhasama, benturan atau penyelewengan dan sebagainya, ya, pada ngadu sama Nabi, kata Nabi, di antara kalian juga ada yang bisa tahu, yang adu argumentasinya mantap. Nah, ini para pengacara namanya. Ini pengacara nih, lebih pengacara, mengeluarkan argumentasinya, ya, beraneka ragam, dia punya kata-katanya sehingga yang benar bisa salah, yang salah. Nah, ini dia, ini hadis ini, ya, para pengacara yang sedikit kurang jujur, yang mentok sama duit, gedean dikit aja, miring dikit dah urusannya, ya. Ustadz ada juga begitu, ustadz kali ya, gedean duit miring juga. Nah, yang ngajar sih kagak, yang ngajar enggak tentu juga gitu kalian. Ya. Nah, ini dia pengacara nih, suka apa ya, memputarbalikkan kata. Karena apa? A'lam bi hujjati, hujahnya, argumentasinya luar biasa, sehingga dia bisa bikin omongan begini-begini sehingga yang benar jadi salah, didedes terus, tok, akhirnya berubah, oh dia kena dah, salah dia. Nah, jadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, andai kata ada seperti ini, aku putuskan untuk orang yang benar itu, untuk orang yang salah jadi benar, maka aku sama juga berarti memberi potongan dari api neraka. Jadi aku sama juga memberi potongan dia dari api neraka. Oh, nih haula nih, para pengacara yang suka bisa begitu tuh, sama dia ngumpulin potongan neraka, ya. Kalau kita nggak begitu, hak batil, benar-benar salah gitu deh.
menang bilang menang, kalah bilang kalah gitu. Ini kagak, yang kalah bilang menang, yang menang diam aja. Ada nggak yang begitu? Nganggut aja kelihatannya. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi kenapa? Ya karena ada unsur. Nah itu yang Nabi kagak demen. Ya. Jadi kata Pak dia lahu bi nahwi asma, sehingga aku memutuskan baginya dengan semua apa yang aku dengar. Dia ngomong begini gini, aku putuskan, kata Nabi. Nah, andai kata aku putuskan seperti itu, yang salah aja benar, itu sama saja seperti aku memberikan potongan-potongan neraka untuknya. Nauzubillah min Nabi. Kalau Nabi tahu, Nabi kan ada Jibril, tahu mana benar mana salah. Nabi cuma ngasih gambar. Andai kata kita nerima omongan seperti itu sebagai hakim nih, kemudian kita putuskan dengan dalil atau hujah argumentasi yang kita dengar dari orang tersebut, padahal itu salah sebenarnya, kita menangkan perkaranya, sama seperti kita ngumpulin bara neraka. Ya, paman qadaitu lahu bihaqi akhihi fa inna ma qawlahu qit'atan nar, maka saya ya memberikan potongan baginya qit'atan nar, satu potongan dari api neraka. Jadi jangan jadi pengacara, jangan pintar omong gitu tuh ya, pengacara tenar ya, apa itu diantaranya ya, pengacaranya ini urusan warisan, urusan apapun ya, dan lain sebagainya. Jadi dikumpulin tuh pasal semuanya ya. Kemudian yang tertuduh digembosin habis-habisan. Mereka Ustaz pernah masuk, itu lebih Ustaz pernah masuk persidangan seperti ya. Ustaz pernah masuk, pernah disidang dalam hal ikhwal perceraian dulu. Ya. Akhirnya nih 3 orang nih nunduk keluar dari majelis pengadilan. Ya, dia ngomong begini, oh dia begini gini. Terus tanya Ustaz Saroni, dia bilang, maaf Pak Hakim, ini orang bilang gitu, bagaimana bisa tahu dalam rumah tangga orang? Dia sendiri nggak pernah ada dalam rumah tangga itu. Saya bilang gitu, dia sendiri nggak pernah masuk di rumah tangga itu, bagaimana tahu rumah tangga orang? Saya bilang gitu. Saya di dalam itu, saya bilang gitu, saya di dalamnya bertahun-tahun, kira-kira yang saya apa dia lebih tahu. Nah ya, luntur 3 orang nunduk semuanya ya, tuh kita bilang gitu, enak gini terjadi, kita yang tahu persoalannya. Kebetulan hakimnya kepala sekolah kita lagi. Hakim sekolah Ustaz Saroni waktu Sanawiyah dulu, dia jadi hakim ternyata ya. Tapi benar perkara saya benar, tapi dia nuduh yang bohong gitu. Oh, saya cecer langsung ya, saya sekian tahun di rumah itu, saya bilang gitu, dia nggak pernah masuk rumah ini ya, bagaimana tahu rumah tangga orang ya, bagaimana tahu rumah situasi kondisi suami istri, nggak tahu dia ya, masuk gitu. Benar, hakim tegas ya, kita juga mesti tegas juga, benar-benar salah gitu kita ngomong, nggak pakai belit-belit tuh kalau pengadilan sekalian ya. Khair, kita ambil lagi ya. Jadi pengacara jangan sembarangan, jangan lihat duit mulu gede, wah ini orang kaya nih, mana perkaranya kan gitu, awas ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka seperti kejadian nama Piki sama Elga apa ya, Lutfi ya, kan Piki masuk penjara juga kan, tapi akhirnya nggak lama kan keluar. Tuh, kenapa? Karena benar peristiwa terjadi, benar dia ngomong, makanya nggak lama ya, proses dia keluar lagi. Tapi kalau itu lama nggak aja ya, penyanyi dangdut siapa Pi? Jamil hah? Siapa Jamil? Udah pulang belum? Nah makanya kan berat dia kan. Ustadz pernah ceramah di Lapas Bekasi sana, ceramah ya Allah, kita bilang yang masuk penjara sebenarnya salah dikit-dikit doang, salah dikit ini yang masuk penjara bisa baca maulid, bisa baca Quran, bisa sambutan, dia bisa salawatan, makmur.
tapi masuk penjara. Kenapa? Cuma ada kesalahan-kesalahan dikit-dikit aja dia, kesalahan dikit itu ya. Baca rawinya bisa, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, enak, tapi di penjara. Kenapa? Ada kesalahan sedikit. Saya ceramah di sana, ketua lapasnya hadir ya. Enggak usah bilang bagaimana orang bisa keluar dari penjara, sama seperti yang kejadian kemarin tuh. Capang apa Capang tuh? Yang ngokor penjara. Penjara kokor, ya keluar, akhirnya mati di hutan. Ya, mati di hutan karena hukuman mati dia, narkoba. Ya, di kokor bisa begitu, masih bisa pas ke sono larinya. Ya, mana ada ngokor tahu bahwa depan got ini ada, benar nggak? Ah, udah cemen semua urusannya. Ya. Cuman tuh garpunya dari mana, sendoknya dari mana, linknya dari mana? Ayo Umar, dia penjara bisa begitu. Akhir pulang ke rumah, lari ke hutan, mati, ketemu dicari di hutan udah mati. Ya, dia segan dia hukum mati kali, eksekusi, mati sendiri dia. Ya. Nah udah sekalian ya. Di dunia belum beres, di akhirat juga kagak baik. Wa an Abdi bin Umar, hadis ke-18. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, rahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sama berada keduanya, baik Abdullah maupun Umarnya. Ya Abdullah ahli ibadah dan segala, Abdullah bin Umar ya. Malam dijadiin ibadah, siang dipakai puasa. Loh, Abdullah bin Umar malam dia ibadah terus, siang dia puasa terus. Makanya bapak bingung, Umar ngadu, Rasulullah gimana anak saya ini kawinin, suruh kawinin. Pas kawin nikah benar, habis nikah udah ditinggal lagi bininya. Ya, habis nikah ada bini, tapi bini gak cocok, di ibadah lagi, malam di ibadah, siang dia puasa. Udah, bini besar doang punya nikah doang. Akhirnya bapak bingung, pas datang ke rumahnya, ya Allah, mantunya lagi, kalau bahasa kita cemong-cemong deh, kagak rapi gitu. Ya mantu kagak rapi, nggak dandan, nggak bersolek, kelihatan dekil banget begitu. Mantunya bingung. Nah, kamu kenapa begini? Kok jadi istri begini kok? Ya cemong begini, kusut begini. Apa kata dia? Ayah, buat apa saya dandan? Anak ayah nggak perlu dunia, digituin. Anak ayah nggak perlu paham nggak omongan di dalam? Paham. Anak ayah nggak perlu maknanya saya nih dunia tapi nggak dibutuhin, nikah sih nikah tapi dicolek kagak. Tuh maknanya begini. Saya buat apa saya dandan gitu. Orang dia habis malam langsung ibadah, tahajud, baca Quran terus, besok puasa siang dia sahur subuh, dia langsung subuh, langsung puasa terus, lagi dia kecolek. Nah, baru situ hadis Nabi turun, panggil inna li ainika alaika haq, inna li rabbika alaika haq, inna li zawjika alaika haq. Dirimu punya hak, kepada Allah punya hak, kepada binimu juga punya hak. Oh, kata Nabi baru tuh gitu. Inna li zawjika alaika haq, sungguh ada istrimu adalah punya hak digaulin, hak ditemenin. Itu maknanya. Ini di dunia terbalik lagi ada. Ya ibadah kagak nemenin bini dulu. Lebih parah lagi urusan. 50-50 dunia akhir ibadah, lagi bini lagi ibadah gitu. Ada bagi emang ikut sunnah Nabi, kamu sama malu. Ya emang Nabi contohin, tazawwajul waludal wadud fa ini ubahi bikum ma yaumal qiyamah, nikah perbanyak, aku bangga nanti umatku banyak gitu ya. Karena asiknya ibadah begitu, bini gak ada colek. Ya bapak bingung. Ya aduh, lapar panggil lagi ya. Abdullah, inna li nafsika alaika haq, inna li rabbika alaika haq, inna li zawjika alaika haq. Dirimu punya hak. Ya, kepada Tuhanmu punya hak, kepada istrimu juga punya hak. Begitu kalian. Walaupun yang punya hak sebenarnya tukang sepatu, itu aja kalian. Ya. Makanya kan nikah itu ibadah, jadikan bini itu buat ibadah, nikah itu buat ibadah ya. An nikahu sunnati, paman rawan sunnati falaysa minni, nikah sunahku, yang benci sunahku bukan umatku, kata Nabi. Nauzubillah min syirarukum uzabukum, paling jelek orang yang membujang, tuh paling jelek itu.
Bangkainya orang kagak demen tuh, bangkainya tuh ya, bangkai orang kagak demen. Ada orang demen bangkai aja jalan? Kagak ada. Sirarukum uzzabukum, paling jelek kamu orang yang membujang, mana kagak mau kawin gitu. Lain halnya udah kawin, bini meninggal dia nggak kawin lagi, itu lain bab. Udah kawin namanya. Dia anak muda apa meninggal kagak mau kawin, kata Nabi, kecuali ada ilat. Apa ilatnya? Mungkin dia nggak bisa nafkain, mungkin ada faktor lain dan sebagainya, boleh. Tapi kalau dikata duit ada, badan sehat, begitu kawin kagak mau, Nabi nggak akuin umatnya begitu ya. Duit kagak, badan sehat, kawin dulu. Iya jalan dia. Jadi sama bini gitu ya, bergaul itu ada sedekah, pahala sedekah sama bini kita. Bergaul bini sedekah itu ya. Lai qala Rasulullah telah bersabda Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar berkata bersabda Nabi kita SAW, la yazalul mu'min, senantiasa orang mukmin itu, la yazalul mu'min, senantiasa orang mukmin itu fi pushatin, dalam kelapangan, dalam kebahagiaan, min din, dari agamanya. Jadi orang mukmin tuh sebenarnya bahagia terus, asal satu jangan ada sama dia ya, malam yusib daman haraman, selama dia tidak melakukan atau melakukan pembunuhan yang diharamkan tuh. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak membunuh atau tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Maknanya enggak membunuh orang, tenang kita. Tapi udah membunuh orang, kita mukmin umpama bunuh orang, karena ribut emosi, imannya terlepas, terjadilah hal yang kita tidak inginkan ya. Banyak kan sekarang pembunuh. Dulu kan tahun 84 tuh terjadi multiplikasi ya, mayat dipotong 12 kalau salah, terjadi tahun 84 itu. Iya, Ustaz ingat itu. Ustaz zikir suatu tempat, baca ayat kursi berapa untuk nyari siapa pembunuhnya. Waktu itu kumpul satu di Menteng Dalam ya, Ustaz kumpul malam itu nggak tidur tuh dari jam 12 sampai subuh, nggak tidur tuh, baca ayat kursi berapa ribu itu. Untuk apa? Untuk mencari siapa pembunuhnya ini. Itu belum pernah kedengeran ada pembunuhan itu, pertama kali pembunuhan itu, geger luar biasa. Orang dipotong 12 kalau dalam kardus itu, di situ, wah geger, gempar itu, DKI gempar itu. Sekarang di mana yang geletak biasa, sekarang geletak munduran ya biasa aja deh. Kenapa? Udah itulah dikatakan lu nggak kaget, oh siapa tuh berani banget begitu dulu. Sekarang kagak, udah. Ustaz ingat itu dipotong 12 orang taruh dalam kardus ya. Ya Allah ya Rabb. Saya baca di medsos itu ada seorang Kiai Habib tuh, saya turunkan dari gurunya. Gurunya kebetulan dapat ilmu dari Sunan Kalijaga. Kiai perlu tuh ya, ketika ada orang mau bunuh dia lagi ceramah, bawa pisau dekat di belakang, nggak ada yang jagain, apa yang terjadi? Langsung kaku di belakang. Tuh ilmunya tuh, ilmu kan jaga, langsung kaku, begini aja deh. Tuh diangkat begitu deh, kayak angkat kayak balok gitu aja tuh. Tuh, jadi benar. Siapa yang ngobatin? Habib juga yang lagi ceramah. Kalau nggak dia nggak bisa. Tuh ilmu baru tuh, jatuh. Masya Allah begitu ya. Jadi yang mau ngancam dia ada niat cuma niat zalim aja, niat zalim. Umpama lagi, ini kalau di ilmu ini mau saya cari tuh Habibnya tuh, kiai-kiainya itu perlu diturunin sama ustad-ustad, sama mahasiswa ya perlu. Jadi kalau demo enak gitu, kalau demo buat pas gini kaku semua. Kaku semua, lo rasain lo kaku semua ya, semua kaku deh. Ya ada lagi ilmu yang gebrak semua tuh ya, itu hikmah ya, sekali berapa 30 orang langsung berarakan semua, 30 berarakan tuh, agak bangun lagi dia beri langsung tuh. Ini ilmu ada sebenarnya jalan begini aja khair. Nah ada ini Ustaz diam-diam aja nih. Gue ngomong apaan ada kagak. Terus sama cari yang begitu ilmu perlu ya, kebalnya ada.
kiai ada kebalnya, ada yang begitu, ada yang kaku itu ilmu kali jaga, itu senang kali jaga. Termasuk Syekh Muhyi punya tuh. Syekh Muhyi waktu dia masuk Bantar Kalong ya, di mana Pamijahan itu begitu. Mbak Ibra, Mbak Samun itu juga yang nyambut golok, akhirnya golok nggak pernah putus-putus, yang udah terbang nendang ngambang di udara, yang ngobatin Syekh Muhyi juga. Nah, itu yang sekalian ya. Ya Allah ya, waktunya belum ada nyari yang begini nih ya. Ustaz pengen begitu, perlu itu ya, ilmu gitu itu perlu, kiai perlu itu ya. Kalau udah begitu punya, udah tenang aja deh, ada kaku semua kerja ya kan. Kita tinggal tuh, kita tinggal di kaku di masjid, kita tinggal kunci masjid dah ya, besok agak bangun dia udah gampar kali ya. Tipu sati min dini, selalu lapang dalam agamanya, tenang. Maksudnya mukmin itu malam yusib daman, selama dia tidak melakukan pertumpahan darah ya, artinya melakukan pembunuhan, jangan tuh diantaranya. Udah tenang, tapi orang bunuh orang, kita terlalu dibayang-bayang, punya dosa ya. Jadi orang mukmin tuh tenang, kalau anda kita nggak berbuat jahat, kebuat jahat udah agak tenang udah ya, nggak tenang kita punya sifat jahat ya. Dan mukmin kalau berbuat jahat, mukmin lempar. Kamu iman itu kagak mau berbuat jahat, maka di saat dia berbuat jahat, iman lepas, kagak ada iman. Itu beda di situ. Rawahul Bukhari. Wa an Haulata binti Amir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhuma qalat, dari Khawla binti Amir al-Ansariyah, orang Ansar dia. Wa hiya imra'atu Hamzah, dia istri Sayyidina Hamzah yang gugur di mana? Jabal Uhud, Madinah. Sayyidina Hamzah yang ditombak oleh Wahsy ya, yang sampai sekarang ya, waktu itu masih pelipisnya juga, darahnya masih basah ya. Waktu terjadi banjir, terangkat tuh makomnya, kuburan dia, mayatnya naik, tangan masih begini di pelipis dia, pas tangan dipindahin ke bawah, darah masih ngalir di sini. Percis kayak terjadi pembunuhan baru tadi pagi. Jadi masih cair darahnya, masih netes gitu. Balikin tangan lagi, dibalikin lagi gitu. Lihat, darah syuhada dijamin ada pelihara oleh Allah, dibuktiin. Padahal berapa tahun diangkat masih ngalir darahnya. Nah dia tuh orang mati syahid yang benar-benar syahid tuh. Jadi nggak berubah itu, dia punya wajah nggak berubah, dia punya kulit nggak berubah. Allah, kenapa ini mati mulia? Ia mati dalam ma'arakah, dalam pertempuran. Dia waktu diangkat, dibuka tangannya, langsung keluar darahnya. Ya, cair aja biasa gitu. Nah, balikin lagi deh, tutupin gitu. Nah, jangan sekalian ya. Istri beliau ini Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu, aku mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu yaqul, bersabda, inna rijalan yatahawwaduna fi malillah, sesungguhnya ada berapa orang katanya yatahawwaduna fi malillah, mereka menggunakan harta Allah. Apa harta Allah? Baitul mal, diam-diam ngambil dari baitul mal ya. Baitul mal tempat orang Islam mengumpulkan harta-hartanya, termasuk zakatnya di baitul mal untuk disalurkan untuk masyarakat. Itu baitul mal namanya. Kalau kita sekarang nggak ada baitul mal, kita ada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional dan lain sebagainya. Kalau Islam nggak ada pajak, adanya zakat. Kalau kita pajak, kita motor pajak, mobil pajak, rumah pajak, semua pada pajak sekarang. Ya udah begitu model, bilang apa ya. Kalau dia zakat tahun hitung zakat, keluar ya, hebat sekalian. Baitul mal, kumpul dari baitul mal ya. Inna rijalan yatahwaduna fi malillah, ada berapa orang yatahwaduna fi malillah, mereka menggunakan harta Allah pakai baitul mal, diam-diam, biar gak dihakin tuh yang bukan haknya, tanpa hak maknanya, tanpa hak, artinya nggak mestinya. Kalau diminjem boleh, ini kagak, ngambil diam-diam, tidak hak namanya
Ya bighairi haqqin. Nah, apa katanya? Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka bagi mereka potongan yang begitu baginya neraka pada hari kiamat. Jadi apa artinya? Orang gunakan harta muslim yang bukan haknya. Nah, ini yang lebar kepada dana haji nih. Dana haji. Siapa yang pakai dana haji? Orangnya itu orang, masa setan. Yang kedua, siapa yang mengizinkan? Orang juga. Yang mengizinkan duit dia bukan? Bukan. Nah, kalau udah bukan berarti bighairi haqqin, bukan haknya. Kalau bukan haknya, apapun bentuk lo pakaian lo ke, tetap aja falahumun nar yaumal qiyamah. Bagi mereka termasuk ahli neraka pada hari kiamat. Nah, ayo deh, pakai deh tuh. Nah, dana haji itu ngumpul dia tahun-tahun, zaman presiden dulu. Ya, presiden sekarang dipakai. Cakep banget urusan. Ya, emang duit lo pakai. Izin dulu sama jamaah hajinya. Kasih kagak? Kasih jangan. Itu buat kepentingan umat Islam. Contoh bikin rumah sakit Islam, begitu. Bikin masjid, bikin musola, begitu. Mahat pesantren, itu mestinya. Itu dana haji begitu. Keluarkan buat masjid. Di mana masjid kampung ada masjid, bikin masjid. Di mana nggak ada musola, bikin musola. Di mana nggak ada pendidikan, bikin pendidikan. Gitu masalah. Dari Baitul Mal, dari apa? Dana haji banyak itu. Jangan pakai jalan tol Cipali. Atau bikin jembatan, jangan, bukan mestinya. Infrastruktur yang mana kita mesti, bukan mestinya. Nah, ini masuk hadis ini, ya. Kiainya nggak bilangin, si kiainya diem aja, menang baik. Iya, susah kiainya, ngomong kagak, sambutan kagak, nongol kagak. Kemana engkong ya? Iya, kesian banget nasib tahun ini, ya Allah, kesian nasib tahun ini. Makanya hati-hati, wala tarkanu illazina zalamu. Jangan kamu cenderung dan condong kepada perbuatan zalim, jangan. Ya, jangan kita dipolitisir, jangan kita politis, jangan. Kita mesti pandai cari makom yang tinggi. Al ulama makom tinggi udah. Ya, cuma 5 tahun doang, besok X semuanya. Ya, purna wirawan habis. Kalau kiai ada pensiunnya nggak ada. Kiai mungkin tua, mungkin kental loh. Kiai mungkin tua, biar kagak bisa ngomong, dia datang orang girang loh. Benar nggak? Tidak, meza begitu apa tuh. Kalau kiai itu tua nih, umur 70-80 tahun umpama, 80-90 tahun, pagi urusan ada orang masih papa, duduk aja Fatihah, udah pulang lagi, amplop gede gitu kan ya. Tuh, kenapa? Karena tua. Kiai Muhammad Jubair rahimahullah almarhum, ya, itu kan sepuh, ilmunya masya Allah, dia pernah ketemu Nabi Khidir itu. Tuh, Kiai Muhammad Jubair ketemu Nabi Khidir, nggak tanggung-tanggung itu, masya Allah, ya. Muridnya dari murid Kiai Khalil Bangkalan Madura dia. Ya, begitu. Jadi bikin tua tuh kiai jadi bikin mantap. Mudah dirawat, mantap, akhlak cakep, ibadah bener, akhlak kan main deh. Mungkin tua, udah bikin mulia, tawadunya kagak sombong gitu, jadi kiai. Tapi tegas, tegas, udah. Enggak usah bilang kayak bikin tua, bikin mantap, udah. Nah, kalau dia bikin tua, udah kagak. Sekarang nih umpama, sekarang lagi menjabat begini, dokter spesialis kan, cek sono, cek datang, besok dokter nih, stamina terus. Ketika dia udah nggak menjabat lagi, dokter pada pergi, ngapa-ngapa nah. Mulailah hatam deh, hatam Quran. Hati-hati kalian. Makanya ulama tuh paling tinggi derajatnya zaman sekarang, paling tinggi ulama, ya. Ngapa jadi presiden? Kalau ulama presiden kan seperti itu. Sekarang presiden, besok kagak, betul? Ya, Bapak Hamzah wakil presiden dulu, wakil 99. Bapak Hamzah sekarang lagi sakit, mudah-mudahan angkat penyakit, amin ya robbal. Oh, dia sampai situ. Kalau ulama enggak boleh Syafi'i, Nur Ali, namanya masih harum. Guru Mungni, Guru Mansur, Guru Majid masih harum namanya. Kiai sampai meninggal harum. Ya. Ini Ustaz kagak ada sih ambisi Ustaz masuk kantor kagak, tapi Ustaz masuk kantor bakil diterima Ustaz.
Dibakin diterima tuh Ustaz aja, nggak tanggung-tanggung. Ustaz nggak mau. Pertanian diterima, nggak mau Ustaz. Ya. Bukan pengen ngecer juga. Pertamina bukan mikul. Nggak, maksudnya Ustaz dulu tuh masuk Bakin baru jadi Kalibata, itu perlu karyawan, teman Ustaz masuk semua. Ustaz masuk juga, tapi Ustaz nggak betah. Di pertanian Ustaz diterima. Kenapa? Buat imam rawatib di Masjid tempat Ahok disidang tuh pertamina itu tuh. Kebun binatang Ragunan. Itu mesinnya ada, Ustaz mesti yang jagain itu di situ, rawatib. Digaji, rumah dibikinin di situ. Nggak mau Ustaz, nggak betah. Tuh aja akhir begitu Ustaz. Enakan begini. Kampung sono, kampung sini, jalan sono begitu. Di situ cuma gaji bulanan, ini kan gaji harian, begitu ya kalian. Paham Pak? Ya, mungkin saya bilang udah deh, akan jadi kiai, rawat kiainya gitu, jadi mulia terus ya sekarang ya. Ya, semua nasihat kan, makanya dibilang kata Nabi, ittaqu zalatal alim. Hati-hatilah kamu kepada tergelincirnya orang alim. Tuh dia maknanya. Ittaqu zallatal alim. Hati-hati kamu tergelincir orang tergelincir, bahaya udah. Bahaya ya. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Jadi kata Nabi ya, ada beberapa orang yang menggunakan harta Allah Baitul Mal bighairi tanpa hak, arti bukan semestinya. Diam-diam dia. Kalau yang begitu para benar, maka bagi mereka udah jelas api neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, karena hadis ini Imam Bukhari, hadisnya berarti sahih. Rawahul Bukhari, kuat ini, mantap udah hadirin ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya. Bab tahri ta'zim hormatil muslimin. Nanti baru bab mengagungkan ya kehormatan orang muslim, keterangan hak-hak mereka, cinta dan sayang kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita baca pada malam hari ini. Allah kasih foto rezeki yang luas, yang banyak ya, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menyambut rahmatullah. Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Para pendahulu daripada pengurus Masjid Al-Fajar ini yang masih ada, Allah panjangkan umur sehat afiat, lancarkan rezekinya, lancarkan usahanya. Kita yang hadir ya Allah berikan berkah lahiriah batinnya, amin ya rabbal. Ya, yang sakit pada sembuh penyakitnya bihazin niyah hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalikal usub wa talil sub wa ala ali wa sahbihi sub. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar tirayil aghyar wa tahibabil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi wa sahbihi akhyar adada ni'mal dhalih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.